Bahasa perdagangan. Daerah Melayu menjadi tempat persinggahan para pedagang dari timur dan barat. Daerah-daerah strategis inilah membuat masyarakat Melayu memiliki sastra lisan yang tinggi semenjak abad pertama Masehi. Semenjak saat itu, bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan. Penyebutan pertama istilah bahasa Melayu sudah dilakukan pada masa sekitar Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, namun pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa. Pada pertengahan 1800-an, Alfred Russel Wallace menuliskan di bukunya Malay Archipelago bahwa penghuni Malaka telah memiliki suatu bahasa tersendiri yang bersumber dari cara berbicara yang paling elegan dari negara-negara lain, sehingga bahasa orang Melayu adalah yang paling indah, tepat, dan dipuji di seluruh dunia timur. Bahasa mereka adalah bahasa yang digunakan di seluruh Hindia Belanda. Bahasa Indonesia modern dapat dilacak sejarahnya dari literatur Melayu kuno. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda mengadopsi ejaan Van Ophuijsen, sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Periode Melayu klasik disebut juga periode sastra Melayu lama. Periode ini terjadi sebelum abad ke-20. Karya sastra pada periode ini didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat Melayu sekitar 8.000 hingga 10.000. Semua itu merupakan khasanah bangsa Melayu yang saat ini keberadaannya tersebar di beberapa kota, antara lain di Jakarta, Leiden, London, Paris, dan beberapa kota lainnya. Sastrawan yang menandai kemunculan periode ini antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdar Rauf Singkil, dan Nuruddin Ar-Raniri. Mereka disebut sebagai angkatan pujangga lama. Ciri-ciri karya sastra Melayu klasik yang membedakan dengan periode lainnya adalah sebagai berikut. Pertama, disebar secara lisan. Kedua, anonim. Ketiga, berpusat pada istana. Keempat, bernilai budaya lokal. Kelima, tradisional. Keenam, klasik imitatif. Ketujuh, didaktis. Dan kedelapan, universal. Sastra Melayu klasik mendapat pengaruh besar dari agama Islam.
Namun, ada juga beberapa karya yang muncul dan dipengaruhi zaman peralihan Hindu-Islam. Kaidah kebahasaan dalam periode Melayu klasik tentu dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Sebagian besar tidak memakai bahasa Indonesia. Karya sastra tersebut berupa puisi lama adalah jenis puisi yang digabungkan sesuai aturan mulai dari rima, umpan, dan suku kata. Syair memiliki khas tersendiri yang menjadikan bentuk karya sastra jenis ini memiliki nilai seni. Puisi adalah jenis karya sastra yang bentuknya dipilih dan ditata dengan cermat, sehingga mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Syair dalam perkembangannya ini telah mengalami perubahan dan renovasi kekinian, sehingga syair didesain sesuai keadaan dan situasi yang terjadi. Syair menurut para ahli, Ahmad Azad Az-Zayat mengenalkan bahwa syair adalah suatu kalimat yang berirama dan bersajak, yang diungkapkan tentang sebuah karangan yang indah dan juga melukiskan tentang kejadian yang ada. Ciri-ciri syair terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Semua baris adalah isi, memiliki rima akhiran a, 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 berisi cerita atau pesan. Jenis-jenis syair ada 5, yaitu yang pertama syair agama, yang kedua syair romantis, yang ketiga syair kiasan, yang keempat syair panji, dan yang terakhir syair sejarah. Unggas Pingai terlalu asik, daim bermain di kursi Khalid. Bangsanya Rahman yang faid, menjadi sultan terlalu laik. Unggas itu tahu berkata, sarangnya di padang rata, akan wujudnya sekalian mata, mengenal Allah terlalu nyata. Mazar Allah akan rupanya, asma Allah akan namanya, malaikat akan tentaranya, akulah wasil akan katanya. Sayapnya bernama Furqan, tubuhnya bersurat Quran, kakinya Hanan dan Mannan, daim bertengger di tangan Rahman. Ruh Allah akan nyawanya, sir Allah akan angannya, nur Allah akan matanya, nur Muhammad daim sertanya. Lika Allah nama iskinya, saut Allah akan bunyinya, Rahman dan Rahim akan hatinya, menyembah Tuhan dengan sucinya. Bumi langit akan sangkarnya, Mekah Madinah akan pangkalnya, Baitullah nama badannya, di sana bertemu dengan Tuhannya.
Cahayanya seperti suluh, bunyinya seperti guru, matanya lengkap dengan tubuh, bulunya daim sekalian luruh. Rupanya akan mabuknya, lakunya akan makhrubnya, bangsanya akan matlubnya, Bura al-Mi'raj akan markubnya. Ilm al-yakin nama ilmunya, ain al-yakin hasil tahunya, hak al-yakin akan lakunya, Muhammad Nabi asal gurunya. Syariat akan tirainya, tarikat akan bidainya, hakikat akan rifainya, makrifat yang wasil akan usainya. Alam nasut akan hambanya, perisai malakut akan kotanya, Tuljul Jabarut nama kudanya, menyerang lahut akan kerjanya. Dengarkan hai anak jamu, unggas itu sekalian kamu, ilmunya yokya kau ramu, supaya jadi mulia adamu. Emas dan perak jangan kau sayang, supaya dapat mabuk kau memang. Melepas dul-dul jangan berkekang, supaya jadi engkau hulu balang. Unggas pingai bukannya balang, daim berbunyi siang dan malam. Katanya akan al-alam, Hamzah Fansuri sudahlah karam. Makna syair burung pingai. Syair burung pingai bercerita tentang burung pingai yang melambangkan jiwa manusia dan juga Tuhan. Dalam syair ini, Hamzah Fansuri mengangkat satu masalah yang banyak dibahas dalam tasawuf, yaitu hubungan satu atau esa dan banyak atau multiteisme. Tuhan merupakan yang Maha Esa, sedangkan alam ciptaannya beraneka ragam.